Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 11. Perkenalkan, nama saya Karina Ayu Mediana Karisma, NPM 24012010043. Saya bersama rekan saya yaitu Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selvioni Elita Putri dengan NPM 240120120042. di sini kami akan menjelaskan mengenai study case yang diberikan oleh ibu dosen dari mata kuliah Bisnis Intelijen. Baik, untuk study case yang pertama sendiri yaitu adalah pasar saham global. Untuk definisi sendiri dari pasar saham global ini adalah sistem perdagangan saham yang menghubungkan berbagai negara di dunia ini. Contohnya seperti negara besar di Amerika Serikat, kemudian Jepang, Inggris, dan juga negara lainnya. Pasar ini memungkinkan perusahaan memperoleh modal dari investor internasional maupun juga nasional dan menjadikan indikator kekuatan ekonomi dari suatu negara. Nah, pada tahun 2012, pasar saham ini didominasi oleh negara-negara besar, yaitu Amerika Serikat, kemudian Jepang, dan juga Inggris. Dengan pusat keuangannya, yaitu yang pertama di New York City untuk di Amerika Serikat, kemudian di Tokyo untuk di Jepang, dan juga di London untuk di Inggris. Nah, kemudian ini adalah data dari bursa saham dan juga kapasitasnya. Pada NYSE Euronext yaitu ada 14,806 triliun US dollar, di NASDAQ OMX ada 3,889 triliun US dollar, di Tokyo Stock Exchange ada 3,49 triliun US dollar, dan di London Stock Exchange ada 3,397 triliun US dollar. Nah, di mana bursa saham ini dapat menunjukkan kekuatan dari ekonomi negara maju dalam sistem keuangan globalnya dengan diperkuat dari negara-negara besar yaitu yang saya sebutkan tadi ada Amerika, Jepang, dan juga Inggris. Nah, pada krisis keuangan global di tahun 2008 ini menyebabkan penurunan kepercayaan investor sehingga harga saham ini di berbagai negara mengalami penurunan drastis, seperti kapitalisasi pasar saham global turun sekitar 46,5% antara akhir tahun 2007 hingga akhir tahun 2008. Nah, ketika masalah pada sistem keuangan di Amerika Serikat ini, khususnya di Amerika Serikat ya, dampaknya ini langsung menyebar ke berbagai negara karena pasar modal dunia itu telah saling terhubung, misalnya Amerika dengan Inggris, Amerika dengan Jepang, dan juga dengan yang negara-negara lainnya. Investor ini memilih menjual saham dan juga memindahkan dananya ke aset yang dianggap lebih aman. Nah, kondisi pasar ini mulai membaik pada tahun 2009 dan juga 2010. Kapitalisasi pasar global meningkat kembali menjadi sekitar 47,7 triliun pada tahun 2009, kemudian 54,7 triliun pada tahun 2010. Karena adanya pemulihan ini, perbaikan ekonomi global, dan meningkatkan kembali kepercayaan investor terhadap pasar saham. Jadi, yang tadinya mereka memindahkan dan juga menjual aset kepada yang lebih aman, pada tahun itu 2009 dan tahun 2010, mereka kembali kepada pasar sahamnya. Nah, saham di negara berkembang. Dari krisis global yang tadi, banyak sekali perpindahan dari misalnya awalnya dari negara Amerika, kemudian mereka berpindah atau beralih ke negara-negara berkembang karena dinilai memiliki pengaruh besar, seperti contohnya di negara Cina, kemudian India, Brazil, dan juga Rusia. Karena pada negara-negara berkembang ini menawarkan peluang yang cukup bagus dengan keuntungan yang lebih tinggi. Pertumbuhan ini didukung oleh meningkatnya investasi asing, perkembangan teknologi perdagangan saham, dan pertumbuhan ekonomi yang cepat di kawasan Asia.
kita ketahui sendiri bahwa Cina itu dengan ekonomian yang sangat melejit hingga sekarang, sehingga banyak sekali investor yang tertarik kepada perusahaan yang ada di Cina. Kemudian persaingan bursa saham. Nah, untuk meningkatkan daya saing ini, banyak bursa saham melakukan merger dan akuisisi. Misalnya, rencana merger antara Deutsche Börse dari Jerman dengan NYSE Euronext dari Amerika Serikat. Pergabungan ini bertujuan untuk menciptakan salah satu kelompok bursa terbesar di dunia yang dapat menguasai perdagangan saham dan derivatif internasional. Kita dapat ketahui bahwa negara Jerman itu juga negara yang cukup maju, kemudian juga Amerika Serikat adalah negara yang sudah maju. Namun, rencana ini tergagalkan atau juga diblokir oleh Uni Eropa karena dikhawatirkan akan menciptakan monopoli dalam perdagangan derivatif di kawasan Eropa. Kemudian Intercontinental Exchange atau ISA berhasil mengakuisisi NYSE Euronext dengan nilai sekitar 8, miliar US dollar. Akuisisi ini menunjukkan bahwa persaingan pasar modal tidak hanya antar perusahaan tetapi juga antar lembaga bursa saham di dunia. Jadi misalnya ada ISA ini dia dapat mengakuisisi dari NYSE Euronext atau juga dengan bursa saham yang lainnya bisa mengakuisisi satu sama lain karena dengan adanya persaingan dari segala bursa saham yang ada. Nah, kemudian ada Euro Equity and ADR. Euro Equity itu adalah saham perusahaan yang dijual di luar negara asal perusahaan tersebut untuk memperoleh modal internasional. Misalnya dari contoh yang tadi, saham negara dari negara asal misalnya NYSE tadi dapat dijual di luar negara asal, misalnya dijual ke Jerman atau ke negara lainnya. Kemudian ada American Depository Receipt, yaitu sertifikat saham perusahaan asing yang diperdagangkan di Amerika Serikat. Melalui dari ADR ini, perusahaan asing dapat lebih mudah memperoleh investor global tanpa harus langsung terdaftar di bursa saham negara lain. Untuk contohnya, Toyota menjadi salah satu contoh perusahaan yang menggunakan ADR untuk masuk ke pasar saham Amerika Serikat melalui NYSE. Dengan adanya ADR ini, perusahaan asing dapat memperoleh akses yang lebih luas terhadap investor global dan meningkatkan sumber pendanaan internasional. Jadi, Euro Equity ini sangat berdampak untuk di segala negara di dunia ini dengan dapat menggunakan sistem seperti ADR. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Nah, untuk selanjutnya pada studi kasus kedua ini kita membahas tentang Anglo-America PLC di Afrika Selatan yang menjadi dampak besar akibat epidemi HIV/AIDS. Nah, kasus ini itu menunjukkan bahwa masalah kesehatan ini tidak hanya berdampak pada masyarakat, tetapi juga dapat mempengaruhi kinerja dan operasional perusahaan secara berlangsung. Next. Nah, selanjutnya di sini terdapat latar belakang yang di mana epidemi HIV/AIDS ini di Afrika Selatan menjadi masalah besar bagi dunia kerja. Nah, terutama di industri tambang. Nah, Anglo-American Amerika PLC ini itu mengalami dampak besar karena banyak pekerjaan yang terinfeksi HIV. Nah, biasanya dampak yang sering terjadi yaitu produktivitas pekerja pekerja produktivitas pekerja menurun, tingkat absensi meningkat, biaya kesehatan perusahaan itu bertambah, operasional perusahaan juga terganggu. Next. Nah, selanjutnya di sini terdapat kondisi HIV/AIDS di Afrika Selatan, yang di mana Afrika Selatan itu memiliki jumlah penderita
HIV/AIDS yang sangat tinggi. Nah, penyakit ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga terhadap ekonomi negara dan juga dunia kerja. Di sini terdapat tabel data yang di mana sekitar 5,5 juta penduduk HIV dengan oh sorry, sekitar 5,5 juta penduduk hidup dengan HIV itu dengan angka kematian akibat AIDS mencapai kurang lebih 1.000 orang per hari. Nah, selain itu juga berdampak pada kesehatan dan kondisi ini juga memberikan tekanan besar terhadap ekonomi. Nah, bahkan sekitar 60% penderita HIV dunia itu berada di kawasan Afrika Sub-Sahara. Sub-Sahara. Next. Nah, di sini terdapat profil dan juga strategi Anglo-America PLC. Nah, yang pertama ada profil perusahaan yang di mana Anglo-America PLC ini merupakan perusahaan tambang multinasional yang berdiri sejak tahun 1917 dan beroperasi lebih dari 45 negara dan memproduksi emas, platinum, batu bara, dan juga berlian. Nah, untuk perusahaan ini itu memiliki banyak pekerja yang pekerja tambang di Afrika Selatan yang eh, kesehatan pekerja itu menjadi faktor penting bagi keberlangsungan perusahaan. Selanjutnya ada strategi penanganan yang di mana untuk mengatasi masalah HIV/AIDS, perusahaan itu menjalankan berbagai strategi seperti kayak edukasi dan pencegahan HIV, tes HIV sukarela, konseling kesehatan, pembagian kondom, serta program pengobatan ART gratis sejak tahun 2002. Nah, program ini itu bertujuan agar pekerja yang terinfeksi itu tetap sehat dan juga produktif. Selanjutnya, untuk selanjutnya ada tantangan dan juga kritik. Yang pertama ada tantangan program, yang di mana program pengobatan HIV/AIDS tidak berjalan dengan mudah dan juga perusahaan itu menghadapi berbagai hambatan selama pelaksanaan program. Terus di sini ada tantangannya seperti harga obat cukup mahal, pekerja tidak rutin minum obat, masih ada stigma HIV, dan juga kondisi kerja tambang yang cukup berat. Selanjutnya ada kritik yang di mana pihak itu memberikan kritik terhadap program yang dijalankan perusahaan. Nah, investor juga menganggap biaya program itu terlalu besar sehingga pemerintah dinilai kurang membantu dan sebagai pihak menilai program ini belum menyelesaikan akar masalah eh, HIV/AIDS. Selanjutnya, next. Selanjutnya terdapat dampak positif program yang di mana walaupun menghadapi banyak hambatan, program yang dijalankan perusahaan ini memberikan hasil yang cukup positif. Nah, kondisi kesehatan pekerja itu mulai membaik dan juga kesadaran tentang HIV itu meningkat. Jumlah infeksi mulai menurun dan juga produktivitas pekerja itu lebih terjaga. Oleh karena itu, keberhasilan tersebut, Anglo America PLC ini menjadi contoh bagi perusahaan lain dalam menangani masalah kesehatan di lingkungan kerja. Next. Nah, di slide terakhir terdapat kesimpulan yang dimana dari studi kasus ini dapat disimpulkan bahwa HIV/AIDS itu memberikan dampak besar terhadap operasional perusahaan tambang. Nah, khususnya di Anglo American America PLC ini. Nah, untuk mengatasi masalahnya, perusahaan ini menjalankan program pencegahan dan juga pengobatan HIV/AIDS bagi pekerja. Nah, program ART ini terbukti membantu pekerja itu tetap sehat dan juga produktif, walaupun membutuhkan biaya yang cukup besar. Nah, oleh karena itu, penanganan HIV/AIDS itu memerlukan kerjasama antara perusahaan, pemerintah, dan juga masyarakat agar dapat berjalan secara efektif.
Sekian, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Terlebih. Baik, saya akan menjelaskan kembali tentang sedikit kesimpulan atau resume dari perusahaan saham global, bursa saham global. Nah, bursa saham global ini didominasi oleh negara-negara besar seperti USA, Amerika Serikat, dan juga Jepang dan negara-negara lainnya. Nah, karena di tahun 2008 itu ada krisis, para investor ini banyak yang menjual dari sahamnya kepada atau mengalihkan ke yang lebih aman. Namun pada tahun 2008 hingga 2010 itu sudah mulai membaik sehingga ada beberapa investor yang ada yang balik lagi ke USA atau Amerika. Nah, kemudian ada juga banyak investor yang mengalihkan ke negara berkembang, misalnya di Cina, karena di Cina eh, kita ketahui sendiri bahwa Cina itu sangat-sangat pesat untuk perkembangan ekonomi, sehingga mendapatkan lebih besar keuntungannya. Baik, mungkin resume atau ringkasan itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai study case tentang pasar saham global dan juga materi satunya dari teman saya. Yaitu Anglo America PLC di Afrika Selatan. Nah, itu tadi eh, resume atau presentasi dari kita. Selebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.